untuk membersihkan hati dan pikiran kita, sekaligus meluruskan niat kita, itu kurang lebih ada 5 hal yang dapat ditempuh. Terutama mohon ibu bapak ya, tolong perhatikan yang 5 ini dan amalkan, aplikasikan, contohkan kepada anak cucu kita. 1, caranya dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Quran itu adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ada 2 jenis penawar. 1, penawar obat fisik, dikenal dengan dawa. Penyakitnya daun, obatnya dawa. Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet, itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik. Yang kedua, ada namanya obat jiwa. Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk. Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifa. Dinamakan dengan syifa. Quran itu, di antara fungsinya adalah menjadi syifa, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa. Apa dalilnya? Harus ada dalil ya. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-82. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami jadikan, kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik, diamalkan kandungannya, itu bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa yang sering meresap ke dalam diri kita. Wa rahmatun lil mu'minin, sekaligus menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani di dalam aktivitas keseharian kita. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak kalau punya putra, mau cerdas di sekolahnya, mau bagus belajarnya, itu tolong perhatikan bacaan Qur'annya. Semua orang Islam yang pintar-pintar, kita tidak usah berbicara zaman sahabat ya, masa-masa keemasan Islam saja setelah tabi'in, semua ulama, semua cendekiawan, semua ilmuwan yang akan mempelajari ilmu-ilmu hidup, ilmu-ilmu kehidupan, ada matematika, biologi, fisika, kimia, semuanya mempelajari Quran dulu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Al-Khawarizmi, Al-Bantani, Al-Bituni, semuanya dari Quran dulu. Ibnu Sina yang dikenal dengan pakar kedokteran, usia 17 tahun sudah menjadi dokter spesialis, rujukan para dokter di masa itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Usia 7 tahun. Semua ulama Islam itu orang tuanya memasukkan dulu anaknya untuk hafalan Quran. Apa di antara keunggulannya? Orang-orang yang hafal Quran itu rata-rata ingatannya terbuka, kecerdasannya meningkat. Ibnu Sina itu dikenal hampir sulit lupa. Dan kalau lupa, itu tidak membuka buku, Pak, Ibu. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, itu ingat kembali. Ibnu Sina. Kita hampir mirip ini. Cuma bedanya kalau kita sholat, semua ingat. Ingat, saya sampaikan 3 amalan yang sifatnya sangat unik karena saling bertentangan. Ini 3 ibadah. Saking uniknya pahalanya besar. 1, ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Baca Quran. Baca Quran. Itu biasanya begitu. Kalau baca internet, majalah, koran bisa 1 jam, baca Quran 5 menit saja sudah pegang mushaf, sudah ngantuk. Sampai kaget mic. Berarti betul. Yang kedua, kan tidak ada sampai sekarang orang bilang saya bosan baca Fatihah, ya? Pasti terus.
Tapi baik dibaca dalam sholat ataupun biasa itu cepat ngantuk. Yang kedua, satu amalan yang dilakukan saat bersamaan, mengingat sesuatu yang lupa, sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Ingat sesuatu yang lupa, sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Sholat. Saat kita bertakbir itu, seharusnya kita kan ingat ya, ini rakaat pertama, kedua, tapi bisa lupa. Dan saat yang bersamaan bisa mengingat sesuatu yang lupa. Kunci ditaruh di mana ingat, kan? Buku hilang di mana ingat, arisan tanggal berapa belum dapat ingat, juga semua masuk. Ya. Dan yang ketiga, amalan ibadah yang semuanya bagus, yang bila dilakukan merekatkan sesuatu yang renggang sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Merekatkan sesuatu yang renggang sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Nikah. Nikah itu ibadah yang dilakukan bisa merekatkan sesuatu yang renggang. Ini tidak kenal dengan si A, setelah dinikahi menjadi saudara mahram bil musaharah. Saking dekatnya disebut persaudaraan ini mahram. Artinya anak yang tadinya belum bisa melihat aurat ibunya yang tidak pakai kerudung, sekarang boleh melihat ibunya rambutnya tanpa hijab. Mahram bil musaharah, saking dekatnya. Tapi saat yang bersamaan merenggangkan sesuatu yang rekat. Coba lihat. Ada anak perempuan dikandung, berat ibunya mengandung, dilahirkan berjuang hidup dan mati, diasuh nakal, menanggung malu, dibawa ke pesta mempermalukan, dibawa ke masjid main-main, itu kan? Setelah dewasa, tumbuh cantik, belum genap, belum sempat dipetik buahnya, sudah dibawa oleh orang lain yang baru dikenalnya. Anak laki-laki, perawatannya sama, walau tidak kalah repot. Setelah dewasa, tumbuh, dapat gaji, belum sempat diberikan pada ibunya, sudah harus diberikan kepada orang yang baru dikenalnya. Renggang. Ya. Karena itulah hati-hati, tidak ada mantan ayah dan ibu, dan kata Nabi, celaka, bu'dan liman adraka abawahil kibar falam yudkhilal jannah. Celaka orang yang masih hidup bersama orang tuanya, sudah sepuh tapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua adalah memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam, rajin, tahajud. Itu untuk membersihkan jiwa dan pikiran kita. Dalilnya surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, sholat malam itu lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Di antaranya bisa membersihkan diri kita. Saya cepat saja. Al-Muzammil ayat ke-6. Yang ketiga, banyak melakukan puasa. Banyak melakukan puasa. Di antara fungsi puasa itu memperbaiki perilaku yang tidak baik dan membersihkan penyakit jiwa yang buruk. Mana dalilnya? Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1869. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1869. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka dia untukku dan aku yang memberi pahalanya. Terusannya apa? Diteruskan oleh Nabi, fa inimruun qatalahu aw syatamahu, maka jika ada seseorang yang memprovokasi dirinya untuk mengajak berkelahi, untuk mencaci dirinya, untuk berbuat yang tidak baik, maka katakanlah, kata Nabi, inni shaimun marwataini. Katakan saya puasa, saya puasa. Jadi fungsi puasa itu untuk menahan dan memperbaiki diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang keempat, masih ibadah. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan bertakarrub kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan bertakarrub kepada Allah, khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar. Khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar. Dalam bahasa Quran disebut dengan sahar istilahnya.
Wabil asharihum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-18 dalilnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan yang kelima, yang terakhir, memilih teman yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ilmu kita bagus, hati kita baik, tapi berkumpul dengan orang-orang yang jelek, perilaku anak pun akan terpengaruh. Ini maaf Pak Ibu ya, tolong mulai sekarang itu kalau cari-cari sekolah, cari universitas, cari yang 5 kriteria ini baik. Yang bisa memberikan akhlak yang baik, tempat yang baik. Jangan sekedar pandai ya, pandai itu gampang dicarinya. Tapi carilah sekolah yang memberikan akhlak yang baik.